Di akhir mata kuliah ini saya harap di akhir mata kuliah masing-masing nanti sudah menghasilkan sebuah produk aplikasi atau sistem menggunakan database Oracle. Nah, kalau saya buat individu mungkin agak susah nanti. Susah saya kontrolnya juga. Juga kelamaan ya kalau individu nanti harus saya ngajarin satu-satu. Jadi nanti rencananya saya buat kelompok. Sekarang kita udah bisa buat database ya. Buat user, buat database, buat tabel, insert data. Cek-cek. Nah, sebenarnya ini akan kita laksanakan di minggu ini. Pembuatan tabel, insert data. Nah, setelah ini ada, nanti yang pertama akan adalah bagaimana mengkoneksikan Oracle ke PHP. Ini salah satu contoh yang paling banyak referensinya dan nggak terlalu rumit. Ini nanti akan di-handle satu kelompok. Selanjutnya kalau sudah connect, menampilkan data dari database ke PHP, pemrograman web. Ini satu kelompok lagi. Jadi intinya nanti terakhir kalian bisa saling share materi tentang masing-masing. Jadi masing-masing bisa. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua tampil data. Kelompok ketiga edit. Kelompok keempat koneksi, setelah itu menampilkan data, di situ edit, delete, ini yang mudah di delete. Terus kelompok yang kelima, insert atau formulir untuk insert data. Jadi nanti kemungkinan akan saya bagi beberapa kelompok. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kelompok pertama nanti akan presentasi bagaimana mengkoneksikan PHP Oracle. Kelompok 2 tampil data. Kelompok ketiga edit. Kelompok kelima delete. Kelompok keempat delete. Kelompok kelima insert. Nah, tapi masing-masing kelompok juga nanti akan mengerjakan sistemnya sendiri-sendiri. Dan di sistem itu mereka harusnya udah nanti bisa menampilkan data, insert, update, edit, delete. Setelah presentasi masing-masing kelompok ini untuk bagaimana koneksikan, bagaimana menampilkan data, bagaimana edit, bagaimana delete, bagaimana insert. Paham maksud saya? Jumlah kelas ini 46 orang. 46 bagi 5. 46 bagi 5. Berapa ya? 9, Pak. 9. Ya, masing-masing kelompok maksimal 9. Nah, masing-masing kelompok nanti ini mungkin 2 pertemuan ya. Ini pertemuan kelima. Ini pertemuan ke-6 koneksi sama tampil, presentasi, kelompok 1, kelompok 2. Pertemuan ke-7 presentasi, kelompok 3, 4, 5. Kalau 9 orang presentasinya satu saja ya. Mau gantian atau bagaimana itu teknisnya
sesuaikan kelompoknya mau bagaimana. Kepo dulu mungkin. Bisa di-save nggak bisa ya. Sekarang kita ke pembuatan tabel. Pembuatan tabel ini masing-masing pembuatan tabel ini sudah masuk kelompok ya. Jadi untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Milih masing-masing atau ditentukan? Ditentukan. Semuanya udah saling kenal kan satu kelas. Takutnya ditentukan terus nggak bingung kelompoknya nggak ada yang kenal ya. Jadi ya udah kalau mau ditentukan nanti saya tentukan, saya bagi tiap kelompok. Saya taruh pembagian kelompoknya di WhatsApp ya. Jadi habis ini pertemuan ini adalah membahas bagaimana langsung ke studi kasus. Habis ini masing-masing kelompok membuat menentukan sistem apa yang mau dibuat. Saya kasih contoh langsung karena materinya ini adalah tentang pembuatan tabel. Pembuatan tabel dan insert data. Yang akan kita buat nanti di pembuatan sistem ya. Contohnya ini langsung ke contoh studi kasus sistem informasi perpustakaan. Oh iya, saya harap pembuatan aplikasinya kalau bisa ide-ide yang menarik yang jarang dipakai atau belum digunakan. Kalau kayak seperti ini kan sudah terlalu mainstream informasi perpustakaan. Kalian cari mungkin apa ya? Contohnya mungkin yang paling mudah adalah kalian lihat apa di lingkungan yang masih dikerjakan manual sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem. Kalau saya perhatikan yang paling saya sering lihat itu kalau di pintu keluar atau pintu masuk perumahan atau kantor itu ya. Di situ kan ada satpam atau penjaga itu biasanya dia buat laporan kegiatan. Maksudnya jam segini ada yang masuk, mobil plat nomornya ini, ada kegiatan ini. Jadi dia itu nulis di buku kalau saya lihat. Di buku tebel gitu ya. Hari ini jam sekian ada ini. Nah, seperti itu bisa dijadikan contoh pembuatan sistem. Seperti itu kan bisa diganti dengan sistem. Nggak perlu pakai buku manual ya. Jadi bisa dituliskan jam sekian kejadiannya apa. Seperti itu. Contoh yang lain mungkin yang jarang apa ya? Mungkin catatan kuliah online mungkin bisa. Jadi biar karena kuliahnya online, kita buat sistem untuk mencatat perkuliahan. Jadi masukkan nama, kelas, habis itu dia masuk mata kuliah apa saja. Pertemuan pertama hari ini materinya tentang apa. Jadi di situ ada tabel materi, catatan, terus pertemuan keberapa. Seperti itu kan bisa dilakukan dengan sistem ya, biar lebih enak. Jadi contoh-contoh saya harapnya sih simpel-simpel saja, yang penting bisa sudah ada edit, update, delete data. Jangan terlalu yang mainstream yang kayak perpustakaan, parkir atau jual beli gitu ya, pergudangan. Kalau ini contoh saja.
Yang simpel-simpel saja sih menurut saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini contoh adalah sistem informasi perpustakaan. Ini contoh tugas yang akan kita lakukan ya, tugas tim sih, tugas kelompok ya. Jadi kelompoknya tentukan studi kasusnya apa, cek, tentukan studi kasusnya apa. Setelah itu, karena ini adalah fokus ke pembuatan aplikasi, kalau perancangan nggak terlalu buat IRD atau apapun, langsung aja, karena perancangan itu bisa berubah nanti ketika implementasi ya. Dikira-kira saja tabelnya itu apa saja. Kalau di sini ada penerbit, buku, mahasiswa, pinjam, bulan. Seharusnya kalau normalnya kan ada perancangan, normalisasi data itu ya. Habis itu pembuatan IRD dan terus mencari kardinalitas antar entitas. Kalau itu kan terlalu, itu mungkin mata kuliah lain untuk yang rekayasa perangkat lunak atau manajemen basis data ya. Kalau kita fokus ke Oracle-nya, jadi langsung aja dikira-kira tabelnya itu butuh apa saja, terus isinya apa saja, yang primary key-nya apa saja. Bisa digambarkan seperti ini, ditulis, kemudian ditulis seperti tadi ya. Terus digambarkan ini masuknya ke physical data model ya, PDM. Jadi di sini ada, kalau kita lihat ada 4 tabel, penerbit, buku, pinjam, mahasiswa, sama bulan. Buku ini ada ini kardinalitasnya sebenarnya. Tapi dikasih nggak apa-apa. Ini one to many. Kardinalitas kalau nggak many to many sebenarnya nggak terlalu diperhatikan. Ini one to many, juga one to many, nggak ngaruh. Yang penting kalian tulis penerbit, judul tabelnya, karena ini untuk pembuatan tabel, terus primary key-nya apa. Ini yang paling atas sih biasanya primary key. Setelah kalian buat seperti ini, langsung pembuatan tabelnya di Oracle. Yang paling penting jangan buat tabelnya di user system ya. Kalian buat user dulu. Di tugas pertama sudah buat user ya. Kalian pakai user yang pertama. Diingat walaupun ini tugas pertama, walaupun ini tugas kelompok nanti, masing-masing tetap mengumpulkan ya. Paling nggak menandakan bahwa dia tahu bahwa kelompoknya itu mengerjakan apa. Untuk menandakan kalau masing-masing itu udah tahu kelompoknya mengerjakan apa. Jadi kalau saya buat kelompok terus pengumpulannya per kelompok, mungkin nanti ada satu orang kelompok yang nggak tahu maksud kelompoknya itu ngerjain apa. Jadi walaupun ini nanti tugas kelompok, dikerjakan kelompok, masing-masing tetap mengumpulkan secara individu di link tugas 4. Setelah dari sini kita langsung ke pembuatan tabel. Sama di MySQL. Mungkin bedanya kalau di Oracle kita pakai varchar 2. Yang paling sering dipakai. Ini create table mahasiswa, nomor PP ini kayaknya NIM. Varchar 13, primary key, nama mahasiswa, varchar 45, alamat, kota lahir, jenis kelamin. Tanggal lahir, date, jenis kelamin ini char itu paling mungkin char 1, mungkin kalau nggak L, laki-laki perempuan gitu ya. Biar lebih mudah. Terus di sini ada create table penerbit, kode penerbit, nama penerbit. Ini juga sama yang lain, create table buku. Ini contoh ya, nanti kalian tampilkan juga perintah untuk pembuatan tabelnya.
di laporannya. Yang pertama itu tadi gambaran model database-nya. Yang kedua adalah sintak query pembuatan tabelnya. Perhatikan kalau ada di sini ada di tabel buku. Primary key-nya adalah kode buku. Terus di sini juga ada kode penerbit. Dia adalah foreign key di tabel penerbit ya. Cara pemberiannya adalah kode penerbit. Reference menandakan bahwa dia berhubungan dengan tabel penerbit. Di field kode penerbit. Terus ke tabel pinjam. Terus di tabel bulan. Setelah itu, setelah dibuat tabel, kalian tugas selanjutnya adalah input data dummy namanya. Ya mungkin maksimal minimal 5 lah. Saya tadi mulai 10 ya, kebanyakan. Mungkin minimal 5 saja. Mau 5 atau 10 nggak apa-apa. Jadi masing-masing tabel di input fill ya, antara 5 atau 10. Ini contohnya insert, penerbit, value. Insert itu bisa satu-satu seperti ini, atau langsung ya bisa. Kalian bisa cari referensi bagaimana inputkan insert into value langsung banyak tanpa ngulang insert value-nya. Kalau ini contoh update. Ini nggak perlu ya, ini contoh sintak untuk DML, Data Manipulation Language, yaitu update. Bagaimana cara update penerbit? Yang pertama adalah set code penerbit. Cari penerbit dengan kodenya P01, nama penerbit undi offset. Nama penerbitnya menjadi undi offset. Where kode penerbit P01. Sama seperti yang lain, mungkin update mahasiswa. Set nomor NIM ini, nama mahasiswa menjadi Dani Andika Putra. Where nomornya sekian. Ini contoh proses update. Kali ini nggak perlu yang penting tahu saja caranya. Ini delete penerbit, delete from penerbit, where kode penerbit P05. Mudah. Itu saja. Terus ini contoh menampilkan atau query selection. Iya, contohnya bagaimana menampilkan kolom kode buku, judul, penerbit, dan jumlah buku. Yaitu select A. Ini sebagai kode tabel pertama ya, kode buku, A judul, B nama penerbit, A jumlah buku. From buku sama dengan A, penerbit adalah B, where A kode penerbit sama dengan B kode penerbit. Jadi kalau sudah belajar MySQL, saya anggap sudah paham ya. Itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Mau nanya Pak. Ya. Itu untuk apa namanya? Aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman apa Pak? Kalau saya sarankan pemrograman web boleh pakai PHP. Tapi yang paling banyak referensinya PHP ya. Kalau Python nggak tahu saya Python koneksi ke Oracle bisa. Kemungkinan sih bisa. Kalau saya sarannya pemrograman bebas. Kalian diskusikan di kelompok mau pakai bahasa pemrograman apa. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini untuk tugasnya, kelompoknya mau ditentukan apa nyari sendiri?
Kalau ditentukan mungkin sesuai nomor urut ya, nomor absen ya. 1 sampai 9 kelompok 1, 9 sampai 10 sampai 18 kelompok 2. Nanti saya share di WhatsApp nama-namanya mungkin. Saya lanjut ke contoh kedua. Contoh kasus kedua ini ada sistem akademik, ada mata kuliah, fakultas, mahasiswa, nilai. Contoh yang simpel saja, nggak terlalu detail. Sama seperti tadi, buat tabel, pembuatan primary key bisa seperti tadi, langsung npm char primary key gitu ya, atau ditaruh di terakhir primary key dalam kurung npm atau nim. Penambahan foreign key juga bisa, kalau kita lupa bisa kita alter ya, alter table mahasiswa. Ini kan belum ada foreign key, kita tambahkan add foreign key, kode F, referen fakultas, menuju ke tabel fakultas, kode F. Jadi ini contoh tabelnya. Kalian buat seperti ini nanti per kelompok. Kalian diskusikan mau studi kasusnya apa, habis itu kira-kira ada berapa tabel, ya paling enggak 4 atau 3 itu ya, enggak usah terlalu banyak. Sebagai latihan awal. Setelah itu kalian buat tabelnya. Langkah selanjutnya adalah insert datanya, minimal 5, antara 5 atau sampai 10. Oke, mungkin langsung saya bagi kelompoknya mungkin di sini biar nggak nanya-nanya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Boleh tanyakan untuk materi hari ini atau materi yang kemarin. Nggak ada. Ini jumlahnya saya copy di sini ya. 46 bagi 5. 9,2. Ada yang lebih, berarti dari sini ke sini 9 ini adalah kelompok 1. Bentar, saya share dulu. Saya kasih warna. Ini kelompok 1 ya. Dari 10 ke 18. Ya kan? Ini kelompok 2.
dari 19 ke 27. Dari 28 ke 36. Sisanya ini kelompok kelima. Paling jero lagi di. Mana emang kan orang mah geus ngerti dulu dijelaskeun ieu. Eta canggih diurungkeun. Biasa nangis sok ada. Kuliah sambil ngobrol. Banyak banget. Ini sudah saya bagi kelompoknya, saya pastekan di gimana masternya ke WA ya. Di sini mungkin ada ditanyakan. Masing-masing mau buat kelompok, kayak membuat grup WhatsApp atau nggak apa-apa diskusi di grup mata kuliah kita ya. Pak, maaf mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau sama Mama itu ada kelompok yang berhalangan hadir gitu, gimana, Pak? Seumpama ada kelompok yang berhalangan hadir. Iya, maksudnya satu kelompok, tapi ada entah satu orang atau dua orang berhalang hadir, jadi mereka nggak ikut presentasi gitu gimana? Saya kembalikan ke kalian bagaimana enaknya. Kalau saya sih, ya nanti di absen. Sebelum presentasi di absen. Kelompoknya hadir apa enggak. Nanti yang termasuk mendapatkan nilai presentasi ya, yang hadir ketika presentasi di kelompok itu ya. Seperti itu. Mungkin ada saran yang lain? Loh, bisa di post copy paste dalam bentuk gambar. Saya kira dalam bentuk teks. Nanti saya share Excel-nya di Google Sheet, jadi kalian bisa lihat kelompoknya. Saya anggap satu kelas saling kenal ya, maksudnya. Sudah satu kelas, sudah semester 7. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi tugasnya saya ingatkan lagi, membuat ini namanya desain tabelnya. Kalian tentukan dulu studi kasusnya apa. Terus kira-kira tabelnya ada berapa, kalian gambarkan seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa tabel ini isinya ini, perbandingannya ini. Itu saja. Setelah itu kalian buat sintak untuk create tabelnya. Terus kemudian kalian masukkan data. Minimal 5, maksimal 10. Itu saja cukup. Setelah itu mungkin minggu depan adalah
presentasi masing-masing kelompok. Kelompok pertama tadi koneksikan data, mengkoneksikan Oracle ke bahasa pemrograman, mungkin bahasa PHP atau yang lain. Kelompok kedua itu menampilkan data. Kelompok ketiga tampil, edit. Keempat delete, kelima insert. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Mau nanya Pak, Iya, silakan. untuk jadi setiap pertemuan berapa kelompok Pak yang presentasi Pak? Kemungkinan, karena kelompoknya ada 5 ya. Yang agak susah itu emang, kan sekarang pertemuan 5. Minggu depan tinggal 2 pertemuan, ya paling enggak satu pertemuan itu 3 kelompok. Minggu depan kelompok. Jadi minggu depan langsung kelompok 1 untuk mempresentasikan bagaimana mengkoneksikan Oracle ke, mungkin kalau yang saya kasih saran yang mudah adalah ke PHP. Nanti saya juga buat materi, kalau masih kurang jelas saya kasih penjelasan. Sama kelompok 2, bagaimana menampilkan data, kan tugas sekarang insert data, sudah ada datanya, bagaimana menampilkannya dalam bentuk tabel. Contohnya mungkin kalau saya di mata kuliah sistem manajemen basis data, saya jalankan SAM-nya dulu. Jadi tugas kelompok pertama itu, ini contoh untuk nanti yang SQL, mata kuliah SQL. Tapi kan ini yang kalau kalian Oracle, yang pertama itu mengkoneksikan bagaimana biar ada sintak koneksi Oracle ke MySQL sehingga muncul koneksi berhasil seperti ini. Sampai muncul koneksi berhasil seperti ini ya. Kalian presentasikan bagaimana caranya, langkah-langkahnya, apa saja yang perlu diaktifkan. Terus untuk kelompok kedua, tampil. Bagaimana menampilkan data. Soalnya di database Oracle kita sudah buat tabel kan, sama buat insert datanya yang minimal 5 sampai maksimal 10 itu. Bagaimana menampilkannya dalam bentuk tabel seperti ini. Terus kelompok ketiga yaitu edit. Kelompok keempat delete-nya. Kelompok kelima insert datanya. Jadi bagaimana mengisi data ini dari form. Jadi kalian buat form di sini. Dari insert datanya nggak pakai command prompt, tapi dari HTML yang dibuat di sini. Nggak masuk ke dalam data Oracle. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada karena belum kerjain. Ya silakan nanti diskusikan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya saja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya.
saya buat seperti itu, tujuannya emang biar masing-masing punya pengalaman bagaimana membuat aplikasi atau membuat sistem dengan Oracle. Saya bingung untuk memastikan setiap orang mengerjakan seperti karena online jarak jauh ini agak susah ya. Ya, mungkin saya coba seperti ini. Jadi kalau ada yang masih bingung dan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Untuk kehadiran saya hitung dari klik online ya. Sengaja saya disable diskusinya. Jadi nanti yang tercatat ada yang klik online. Di sini ada menu, di saya sih ada menu yang hadir dihitung dari yang klik tombol online. Kalau di sini video conference udah 42 orang yang akses. Dari 46 berarti cuma 4 orang yang belum hadir, yang nggak hadir. Oke, terima kasih. Misi tuh mau nanya, Iya, silakan. Bapak mau nanya. Iya, silakan. Jadi saya dari tadi ngeklik online nggak bisa, terus akses via link gimana Pak? Kenapa nggak bisa ya? Oh, error HP-nya nggak tahu. Bentar, saya lihat dulu kalau gitu. Iya, baik Pak. Pasti Pak. Iya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Saya bacakan aja yang nggak hadir di sini. Citra Askaria. Nggak ada ya? F. Rilita. Ridwan. Saya bacakan yang nggak hadir saja. Ayu Tiara. Nggak ada juga. Ya selain itu berarti hadir ya? Gitu saja. Hadir Pak, hadir. Iya gimana? Citra ada itu Pak, Citra. Citra ada? Ada. Oh ada. Orangnya nggak ada. Mau nanya Pak. Ya silakan kalau mau nanya. Jadi yang dipresentasikan nanti yang apa sintaksnya yang di command prompt apa yang di localhost Pak? Sintaksnya yang di command prompt apa di lokal? Oh yang dipresentasikan ini ada sebenarnya ada 2 tugas ya. Yang pertama kan kelompok membuat studi kasus masing-masing terus buat tabel ya. Kalau itu dikumpulkan di link. Terus minggu depan paling nggak kelompok 1, 2, 3 presentasi. Bagaimana cara koneksikan ke database, koneksikan database Oracle ke PHP atau yang lain. Yang ditampilkan ya sintaknya. Seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Bisa langsung diskusi kelompoknya. Karena ini mengejar waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.